Sebelum kita bersoal jawab, ada pengumuman bahwa kita telah mendapatkan tanah 7.000 plus 1.200 dengan harga sekitar 4 miliar. Sementara dana yang terkumpul baru 3,2, berarti ada kekurangan sekitar 800 lagi. Padahal hari Rabu besok sudah harus transaksi dengan bank muamalat. Selepas itu akan dilelang, berarti harganya mungkin tidak terkendali ya. Lokasinya di Victor, barangkali antum tahu ya, perempatan Victor ke arah Kidabu, kira-kira 200 atau 300 meter sebelah kiri. Oleh karena itu, barangkali ada di antara antum yang punya dana talangan, karena waktu mendesak kan, untuk menelangi kekurangan yang 800. Nah, insya Allah tanah yang 1.200 karena kita tidak perlukan beberapa meter dari situ, nah, kita jual lagi untuk menutup talangan. Nah, tentu tidak dengan hitungan sebulan 2 bulan. Nah, barangkali ada di antara antum yang berminat menambah kebaikan untuk akhirat, nanti bisa menghubungi saya atau bisa langsung ke panitia, Pak Roni, Pak Putut, dan lain-lain. Kita bersoal jawab. Apakah dibolehkan kita mendengarkan murotal Al-Quran sambil olahraga, misalnya jalan pagi? Yang nggak ada larangan. Tentang mendengarkannya nggak masalah. Yang harus mencontoh Nabi kan cara membacanya. Jangan membaca Al-Quran dalam rangka ini, dalam rangka itu, yang tidak ada contoh dari Nabi. Adapun mendengarkan Al-Quran tentu bebas ya. Nabi pernah mendengarkan, bahkan melantunkan ayat-ayat Al-Quran sambil beliau berbantalkan pahanya Aisyah ya. Ini nggak masalah. Tentu buang air tidak boleh, sambil buang air tidak boleh kalau sengaja. Nah, kalau pas kita buang air, tiba-tiba tetangga atau siapa nyetel murotal kita kedengeran, ya tentu kita nggak bisa mungkin. Bagaimana hukum membaca Al-Quran? Mustahab, disukai. Tentu tidak wajib secara hukum fikih, kecuali Al-Fatihah di dalam sholat. Membaca Al-Fatihah di dalam sholat wajib. Membaca ayat-ayat lain, surat-surat lain selain Al-Quran, selain Al-Fatihah, tidak wajib. Tidak wajib. Apakah ada hadis riwayat Imam Syafi'i? Ada, rawahu Syafi'i. Tapi seperti kita bahas tadi, sedikit sekali. Berbeda dengan Imam Ahmad. Atau riwayat beliau diriwayatkan lagi oleh Imam Ahmad, muridnya. Diriwayatkan lagi oleh Muhammad bin Yahya Ali bin Majid. Yang jelas beliau termasuk perawi hadis. Bagaimana kita mensikapi jika sebuah hadis didhaifkan oleh ulama namun disahihkan oleh ulama lain? Karena masing-masing ulama punya dasar ilmuwan sendiri. Kita ini siapa? Kalau yang dimaksud kita adalah para pelajar yang mempelajari hadis, nah bisa mengambil sikap, boleh mengambil sikap. Apa hujah Syekh Utsaimin sehingga beliau mendhaifkan hadis salat tasbih? Apa hujah Syekh Albani sehingga beliau mensahihkan hadis salat tasbih? Nah, kalau
antum mempelajari kaidah ilmu hadis, boleh memilah mana di antara dua ulama ini yang antum bisa pilih hujahnya, pendapatnya yang kuat menurut antum. Ini kalau antum belajar. Tapi kalau kita orang awam, ya sudah, ya kita mengambil amannya bahwa jangan mengamalkan ibadah yang ibadah itu masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya. Apakah seorang anak yang belum balik dan belum disunat dihukumi najis? Tidak najis. Najis itu harus jelas. Maka jika tidak jelas, harus kita katakan tidak najis. Najis itu jelas. Jelas najis itu ada satu di antara tiga. Ada satu di antara tiga. Apa? Bau, rasa, warna. Satu ini ada bau kencing, jelas najis. Walaupun tidak ada warna, tidak ada rasa basah misalnya. Ya. Atau ada warna kencing, walaupun baunya tidak ada. Jadi ketika tiga hal ini tidak ada, bau kencing tidak ada, warna kencing tidak ada, basah kencing tidak ada, ya sudah, wajib kita katakan karpet ini tidak najis, sarung ini tidak najis. Walaupun kita ingat sarung ini pernah dikencingi oleh anak kita misalnya, maka kita lihat akhirnya satu di antara tiga itu ada apa tidak. Apakah soft terbaik bagi wanita jika sholat berjamaah di balik hijab tetap yang paling belakang? Iya, karena apa yang ada di zaman Nabi kita ikuti. Bahwa di zaman Nabi tidak ada hijab. Sudah kita bahas berulang kali bahwa riwayat-riwayat mengatakan tidak ada hijab antara makmum laki-laki dengan makmum perempuan. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Tentu sabda Nabi ini tidak akan batal sampai hari kiamat. Ya. Ada hijab atau tidak ada hijab. Nah, bagaimana ketika kita masuk, seorang wanita masuk, tiba-tiba saf sudah ada, saf wanita sudah ada, itu di depan, agak ke depan. Apakah wanita itu mengikuti yang sudah ada atau bikin sendiri paling belakang? Jawabnya, khafud dararain. Kaidah memilih mudarat yang lebih kecil. Kalau dia mengambil saf paling belakang sendiri, tentu ini mudarat besar. Bagaimana di depan ada, di belakang ada, cakak-cakan kan? Kalau dia mengikuti saf yang sudah ada, ini mudarat juga. Masa saf wanita tidak belakang, tapi ini lebih kecil. Ya. Ini kaidah khafud dararain. Memilih mudarat yang lebih kecil. Sama dengan laki-laki. Ya. Saf pertama belum penuh. Ya. Tapi ada saf kedua. Ya. Kemudian saf kedua ini terhalang oleh tiang, berarti kan putus. Nah, kalau kita membuat saf sendiri, saf ketiga, maka ini rusak. Karena saf kedua kan masih banyak, tapi terhalang oleh tiang. Ya. Kalau kita bikin saf ketiga berarti lebih rusak. Kalau kita mengikuti saf yang sudah ada, rusak juga, tetapi lebih kecil. Ya. Apakah salah satu kaidah fikih yang artinya adat adalah hukum itu mewajibkan kita selalu mengikuti pakaian khas suatu daerah? Ya, jika pakaian tersebut tidak melanggar syariat.
Kalau pakaian tersebut melanggar syariat, tidak boleh kita ikuti. Misalnya pakaian rok mini bagi wanita itu sudah umum di daerah itu pakai rok mini semua. Nah, tentu tidak boleh diikuti. Ya. Dan jangan mudah-mudah mengatakan adat menjadi hukum, adat menjadi hukum. Ya. Ini kita bisa salah dalam penerapan. Itu dibatasi sedikit sekali, yaitu masalah pakaian, masalah safar. Dikatakan safar itu seberapa? Jangan lalu tahlilan ini ada jadi hukum, wuludan ini ada jadi hukum, tidak boleh. Salah satu yang menyebabkan kebinasaan umat terdahulu adalah banyak pertanyaan. Bagaimana dengan seorang penuntut ilmu yang sangat kritis sehingga banyak pertanyaan? Kita melihat pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Masih ingat ada berapa jenis? Ada 3. Pertanyaan yang datang kepada Nabi ada 3 macam. Yang 2 buruk, yang 1 bagus. Mana yang 2? Pertama, yaitu pertanyaan yang datang dari kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Bertanya tujuannya untuk mengingkari. Yang kedua, pertanyaan dari Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi. Bertanya kepada Nabi tujuannya ngetes. Nah, yang ketiga ini satu-satunya pertanyaan yang baik, yaitu pertanyaan para sahabat. Bagaimana sifat pertanyaan mereka? Yaitu bertanya untuk diamalkan. Maka jika kita banyak bertanya, tapi pertanyaannya seperti ini, nggak masalah. Nggak masalah. Walaupun banyak, tapi tujuannya untuk diamalkan. Itu tujuannya taat, nggak masalah. Walaupun para sahabat dalam hal ini memang sedikit. Oleh karena itu Ibnu Abbas memuji para sahabat 23 tahun bersama Nabi. Pertanyaan para sahabat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran cuma kira-kira 12 atau 13. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka an syahril haram qitalun fi. Itu kira-kira 12 atau 13 ya berikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu hati-hati dalam bertanya. Ada rasa takut, sungkan. Ya. Oleh karena itu masih ingat ketika ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, nggak ada malunya, nggak ada sungkannya. Para sahabat merasa senang. Karena terwakili. Sahabat kan malu. Mau nanya ini malu, nanya itu malu. Ali saja malu. Ali pernah ingin nanya kepada Nabi, malu. Minta tolong sama Mikdad. Ya. Bertanya tentang apa? Madi. Ya. Ini para sahabat. Akhlaknya begitu mulia di hadapan Nabi SAW. Nabi itu begitu besar di hadapan para sahabat. Ya. Saat ini Anda sedang mencintai seorang akhwat, tapi sayangnya ia sudah memiliki suami. Apa yang harus Anda lakukan? Ya sudah, tinggalkan. Tinggalkan, ya, masih banyak. Kata orang dunia ini apa? Tidak selebar. Jangan diikuti setan, ya. Kecuali antum yang sudah beristri, ya salah, ya.
sayang saya sudah beristri, ya enggak sayang, ya kan masih boleh, ya. Kalau dia yang bersuami nggak ada jarak, tidak ada jarak, ya, lupakan. Dan hal seperti ini kan wajar, ya, seperti Nabi kisah Zainab dengan Zaid bin Harithah, Nabi menahan, ya kan? Nabi mengatakan amsik zawjak, pertahankan istrimu. Padahal Nabi ada sesuatu, ya. Allah nggak mau. Ini luar biasa, ya, pembelaan Allah kepada Nabi. Allah nggak mau. Maunya Allah, ya keinginan Nabinya, kekasihnya, ya akan mendapatkan, ya. Maka Allah langsung yang menikahkan. Lamma qada Zaidul watar, ketika Zaid telah menceraikan istrinya, Zainab, aku nikahkan engkau dengan dia. Satu-satunya pernikahan di muka bumi ini yang walinya adalah Allah langsung dari atas arsy. Ya. Nah, berarti kan hal yang biasa. Kita mengikuti contoh Nabi, ya tahan. Ya. Tidak boleh kita lampiaskan, walaupun sekedar SMS, walaupun sekedar telepon, nggak boleh, tutup. Fitnah harus ditutup. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan suara keras? Lebih baik dengan suara lirih atau bagaimana? Boleh ketika dibutuhkan. Seperti saya membaca ayat Al-Quran di sini, tentu dibutuhkan dengan suara keras agar terdengar. Boleh. Apabila tidak dibutuhkan, tidak boleh. Seperti imam kita tadi membaca ayat Al-Quran, tentu keras dibutuhkan. Bahkan pakai pengeras agar suaranya sampai ke belakang, nggak masalah. Tetapi ketika tidak dibutuhkan, nggak boleh. Apalagi mengganggu. Orang sedang menunggu adzan maghrib, ada yang zikir, ada yang sholat sunnah, ya. Kita baca Al-Quran keras, tentu tidak boleh mengganggu yang lain. Kan masing-masing mempunyai kesibukan ibadah sendiri-sendiri. Atau menjelang sholat Jumat, kita baca keras, tidak boleh. Berarti kita memaksa yang lain untuk mendengarkan suara kita. Tidak boleh. Ya, termasuk nyetel murotal dengan pengeras suara di masjid, suara kemana-mana, ini pun tidak boleh. Berarti memaksa orang-orang yang ada di sekitar masjid ini untuk diam mendengarkan. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran sedang dibaca, wajib diam mendengarkan. Ya. Apakah benar ada doa khusus menghadapi kejahatan di muka bumi, misalnya yang sedang gencar sekarang ini, yakni pembegalan? Belum lama kita baca hadisnya, ya kan? Apa ucapan Nabi ketika beliau takut terhadap kezaliman seseorang? Ya, coba baca lagi hadis sebelum ini, bab sebelum ini. Apakah dibolehkan meminta atau mengusahakan pemesan jenis kelamin calon bayi kepada dokter? Memang bisa. Bisa dokter seperti itu? Saya kira nggak bisa. Saya kira nggak bisa. Kita tunggu saja. Ya. Apa betul bisa? Karena salah satu pertanyaan yang tidak baik adalah pertanyaan yang belum terjadi. Apa hukum manusia yang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Apa istilahnya, pakai apa itu? Cloning, ya. Tunggu dulu, kan belum selesai, belum berhasil mereka. Katanya kan baru kambing, itu katanya, ya kan? Tunggu dulu, sudah ada baru bahas. Insya Allah tidak ada. Ya, ya, itu saja. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.